Halo sahabat hati, perkenalkan saya Akmal Rizwandi, usia 24 tahun. Saya Dila, umur saya 22 tahun. Nama saya Ahmad Busairi, biasa dipanggil Ahmad, umur 24 tahun. Halo sahabat hati, perkenalkan nama saya Muhammad Ghazali, usia 22 tahun. Nama saya Muhammad Nasir Rizal, umur saya 24 tahun. Halo sahabat hati, nama saya Laras, umur 23 tahun. Nama saya Mura, usia 25 tahun. Nama saya Sisi, umur 22 tahun. Perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Rahman, umur 23 tahun. Alhamdulillah puasa. Ya, alhamdulillah masih puasa. Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah puasa. Ya, alhamdulillah puasa. Alhamdulillah, iya dong. Alhamdulillah hari ini puasa full. Alhamdulillah puasa. Oke, alhamdulillah hari ini saya puasa. Pernah waktu hari puasa kedua tidak puasa karena di siang hari asam lambung naik jadi harus minum obat. Sebenarnya sih puasa, cuman pada saat itu di PHP dosen jadi bucok. Saya pernah ndak puasa itu sewaktu masih kecil. Lagi-laginya bucok, sembunyi-sembunyi. Jadi buka diam-diam di kamar mandi lebih tepatnya. Seperti kayak gitu. Pernah muslim mungkin tahun ke tahun itu karena halangan, tapi pernah sih bucok sekali, tapi waktu masih SD. Kalau ditanya pengalaman pernah nggak puasa, 2 tahun yang lalu kira-kira itu pernah nggak puasa ketika mengunjungi orang tua di Malaysia. Nah, perjalanan ke sana itu menggunakan kapal air. Nah, maksudnya kenapa nggak puasa itu karena mabuk laut. Nah, pengaruh mabuk laut, kita tuh di laut, di atas laut, di dalam kapal yang besar selama kurang lebih 2 malam 1 hari. Nah, pengaruh itulah kenapa menjadi alasan akhirnya nggak puasa karena ya mabuk laut tadi itu. Ya, jadi kemarin sempat baru-baru ini 1 kali karena aksi unjuk rasa. Jadi karena sudah tidak tahan kan tengah siang hari panas sekali, ya, terpaksa digugurkan puasanya. Kalau perempuan sih udah bukan rahasia umum lagi ya kalau nggak puasa dari tahun ke tahun. Tapi kalau misalnya pas masih bocil, pernah bucok 1 sampai 2, 3 kali begitu. Kalau puasa sejak saya sadar ya, sejak balik, kayaknya tidak pernah deh. Pernah deh 1 kali waktu SMA. Pernah nggak puasa di bulan Ramadan karena pada saat itu kesehatan terganggu, makanya nggak puasa. Nah, kalau berbicara tentang culture orang Indonesia dengan orang Malaysia itu, orang tua kebetulan tinggal di Tawau. Nah, di Tawau itu tidak ada toko-toko yang buka tempat makanan. Nah, culture orang Malaysia di sana, orang Cina, orang India, Tamil itu mereka kebanyakan pada saat pagi hari itu minum kopi, baca koran, terus makan roti canai. Nah, untuk warga Melayu di sana, terkhususnya saya yang pengunjung ke sana itu melihat itu salah satu godaan yang terbesar sih karena culture kita yang sangat berbeda. Kalau di sini kan kita punya himbauan bahwa toko-toko itu setidaknya itu ditutup ataupun dihalangi oleh tirai. Nah, kalau di sana itu sangat berbeda. Orang makan seperti biasanya, tidak ada larangan untuk misalnya untuk tidak makan di depan orang ataupun masyarakat warga muslim. Seperti itu sih. Kalau sudah beranjak dewasa kan sudah ditahan-tahan nih godaannya. Tapi waktu masih kecil itu pernah bucok karena mau saja eksperimen gimana rasanya berdosa. Godaan terbesarnya itu di saat ketika lagi melihat anak kecil yang lagi makan es krim. Untuk saat ini sih nggak ada godaan sama sekali. Godaan terbesar pada saat bulan puasa itu ya lingkungan sekitar, terutama di dunia pertemanan, karena terkadang ada sebagian dari teman tidak berpuasa, ada yang makan di depan kita, bahkan ada yang merokok. Jadi godaan saya itu merokok saja. Kalau untuk godaan sendiri itu sih lebih ke godaan ini toksik ya. Jadi biasanya kalau bersosialisasi dengan teman kan kebanyakan berbicara toksik. Di bulan Ramadan ini kita mengurangi toksiknya, tapi susah sekali.
Kalau dulu yang bikin nggak puasa itu soalnya karena batal sih, karena itu dulu ada waktu SMA kelas 1 baru masuk ada namanya MOS. Nah, kita dijejer di lapangan panas-panasan sampai pulang haus sekali, kering tenggorokan sih. Godaan pada saat bulan Ramadan itu biasanya pada saat ibu memasak di dapur, aroma makanannya itu sangat tercium dan ya alhamdulillah nggak sampai batal sih, cuma tergiur gitu aja. Kalau untuk perbedaan itu sendiri, saya rasa ada beberapa perubahan, yaitu pertama, ibadah semakin meningkat. Kemudian juga perubahan selanjutnya, ya ibadah di masjid sudah semakin ramai kan. Berbeda dari pandemi-pandemi sebelumnya kan, ibadah dibatasi di tempat ibadah. Tapi tahun ini saya rasa sudah mulai ramai di masjid itu. Kalau bedanya tahun ini dengan tahun kemarin, kalau tahun kemarin masih ada bapak, kalau tahun ini bapak sudah enggak menemani lagi. Kalau tahun ini mungkin lebih ke ini ya, kemarin kan mahasiswa, jadi sekarang sudah sibuk dengan pekerjaan. Itu sih bedanya. Tapi kalau untuk secara umum udah 4 tahun ini perbedaannya selalu nggak sama keluarga. Saya di Makassar, kemudian adik saya di Kabupaten Sinjai, terus kedua orang tua saya di Kalimantan. Jadi udah 4 tahun tidak puasa dengan keluarga. Ya pastinya ada perbedaan dari puasa tahun ini dari tahun kemarin, karena kenapa tahun kali ini pertama, puasa pertamanya itu nggak sama keluarga, nggak sama orang tua. Kedua, alhamdulillah tahun ini dapat pekerjaan, sedangkan tahun lalu itu masih volunteer, masih job seeker, dan sekarang sudah ada pekerjaan dan penuh tanggung jawab pastinya dan full kegiatan lah. Biasanya buka puasa orang tua, buka puasa bareng ibu, bapak, makan buka puasa buatan ibu. Sekarang pada saat sekarang ini ya berjauhan, ibu di Malaysia bersama kakak, sekarang tinggal di Makassar, punya cita-cita yang lain, tentu harus mandiri, buka puasa. Momen kebersamaan keluarga sih itu yang bikin terasa beda untuk tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Justru tahun ini kualitas ibadah makin menurun sih, mungkin karena kesibukan dan bikin capek juga. Iya, ada beda sih. Bedanya tahun ini tuh serasa sibuk sekali, sibuk ya karena banyak event, banyak komunitas yang dimasuki, ada beberapa kegiatan juga. Sedangkan tahun sebelumnya itu apa ya, seperti ya hampa, nggak ada aktivitas lain selain ini. Seperti itu sih. Perbedaan untuk puasa tahun ini sangat banyak. Yang pertama, alhamdulillah banyak berkah dan tambah teman juga. Puasa tahun lalu kayaknya ibadah dibatasi, tidak ada tarawih di masjid, dan tahun ini alhamdulillah sedikit berbeda, bisa sholat berjamaah di masjid lagi. Ya, menu buka puasa terfavorit sih es buah pastinya, karena dari tahun ke tahun pasti mau tidak mau saya menu terfavorit saya itu adalah es buah. Menu pertama ketika buka puasa itu yang andalan es buah. Kalau menu buka puasa favorit sih paling suka es pisang hijau ya, tapi kulitnya itu didadar bukan dikukus. Kalau menu buka puasa yang favorit tuh nggak ada sih, apa aja yang disediakan di rumah. Itu aja. Es pisang hijau. Kalau makanan favorit untuk berbuka puasa tuh biasanya kalau makanannya tuh roti canai. Menu buka puasa terfavorit itu apa aja, yang penting masakannya mama? Menu buka puasa favorit, bisa terbilang banyak sih. Seperti ya salah satunya jalangkote. Kalau dari segi makanan, jalangkote, panada, es buah juga, sama pisang hijau. Itu lebih utama lagi pisang hijau. Wah, luar biasa enak, santannya juga sih. Kalau dari minuman ya semuanya sih. Karena saya anak rantau, jadi menu buka puasa yang saya inginkan itu menu dari mama. Menu favorit saat buka puasa itu saya rasa semua saya suka, karena saya memang saya memang hobi makan. Kalau sahur biasa dibangunin sama ibu, sama tante, sepupu juga, dan ya sama teman-teman juga kadang sih, lewat WhatsApp, telepon, dan lain-lain. Kalau mau dibangun sama siapa sih, actually dari dulu
ingin sih rasanya dibangun sama sosok seorang ayah. Karena kenapa di masih umur 27 tahun ayah sudah meninggal. Hari ini yang bangunin si alarm, alarm HP. Tapi kadang orang tua juga telepon bilang udah sahur atau belum. Harapannya kedepannya ada ayang sih yang bangunin. Kalau biasanya sih dibangunin sahur sama keluarga, misalnya mama, kakak atau tante. Tapi kalau kedepannya kalau bisa sih mau dibangunkan sama pasangan ya. Sahur dibangunin, saat ini masih dibangunin orang tua. Cuman nggak tahu ke depannya kan, boleh jadi dibangunin sama ayang. Kalau sahur dibangunin siapa? Dulu kalau masih tinggal sama orang tua biasanya dibangunin ibu sih. Sekarang lebih ada HP, alarm HP sih. Biasa jomblo. Kalau saat ini bangun sahur itu masih dibangunin sama alarm. Terus ke depannya itu insya Allah sama-sama. Kalau saat ini alhamdulillah dibangun alarm. Kalau sebelumnya itu dibangunin sama doi. Tapi sayang sudah putus kan. Untuk saat ini dibangunin sama alarm dan kedepannya insya Allah mau dibangunin sama itulah. Untuk sekarang yang sering bangunkan sahur itu teman kos atau teman bulu tangkis. Terus kelak ingin dibangunkan sama kedua orang tua. Pengalaman tarawih tak terlupakan itu di saat saya lagi dicubit sama petugas tarawih yang sedang bermain di belakang pada waktu kecil ya. Pengalaman tarawih tak terlupakan itu pada zaman SMA, karena kan disuruh cari tanda tangan ustadz atau imamnya, gini tuh. Pengalaman menarik pada saat tarawih itu sholat di Al-Markas Makassar. Kenapa? Di situ saya kehilangan kunci motor dan sampai jam 11 mencari tidak kunjung didapatkan. Oke, pengalaman tarawih yang tak terlupakan. Pertama waktu masih kecil pernah sih pergi tarawih pas lagi sudah masuk sholat tarawih, jatuh di dekat tempat wudhu dan itu sangat malu karena dilihat banyak orang. Kemudian pernah juga kehilangan sendal, jadi pulangnya itu ngeker. Pulang nggak pakai sendal, soalnya sendalnya dicuri. Gitu. Kalau pengalaman tarawih ini, waktu SD kemarin sempat berkunjung ke kota Parepare. Di sana itu pergi tarawih dengan PD-nya masuk di Masjid Agung. Ternyata di sana tarawihnya masya Allah 1 juz 1 malam, kaki begal. Kalau pengalaman tarawih tak terlupakan itu pas masih bocil kali ya, ngejar tanda tangan si penceramah atau ngejar tanda tangannya si ustaz begitu. Kalau pengalaman tarawih sendiri itu mungkin pengalaman waktu masih kecil ya, waktu masih SD. Nah, di situ begitu banyak pengalaman yang tidak bisa dilupakan, seperti main petasan, terus sholat tarawih yang tidak sampai selesai kan, baru 4 rakaat sudah kabur, pergi main lempar sendal dan sebagainya, seperti itu kan. Waktu masih SD, masih kecil-kecil itu kita tarawihnya biasa kalau paling selalu di saf belakang terus main-main. Selesai imamnya sholat baru langsung pura-pura juga sholat dan lain sebagainya kayak gitu. Lebih sering main-main sih kalau waktu masih bocil. Ngabuburit paling terkesan itu pada saat kumpul sama keluarga sambil nunggu buka puasa, cerita-cerita, berbagi, sharing, dan foto-foto. Yang kedua, pada saat sama teman-teman semuanya, yang dimana kita persiapannya ada banyak sambil ketawa, baku ejek satu sama lain. Kemudian pada saat itu setelah menyediakan, kita ngabuburitnya ke pantai, setelah itu pulang dengan buka bersama. Kemudian sama guru-guru juga pernah, sama dosen-dosen gitu. Kalau akhir-akhir ini udah nggak pernah ngabuburit sih. Terakhir mungkin ngabuburit itu pada saat ini sih, masa kuliah kemarin, naik motor terus jalan-jalan sampai sholawat, singgah di masjid untuk buka puasa. Cuma begitu saja, sudah tidak pernah ngabuburit. Kalau ngabuburit paling favorit itu ya misalnya sekarang ini lebih suka jalan-jalan ke mall biasanya sambil cuci mata sambil nungguin waktu buka puasa sih. Kalau momen ngabuburit paling favorit itu sebenarnya lebih enak dibarengi dengan healing kan. Jadi bersama teman-teman pergi ke tempat yang view-nya bagus. Di situ sambil nunggu buka puasa. Ngabuburit tak terlupakan itu ya masih pada saat berkunjung ke Malaysia itu
ngabuburitnya dekat sekolah. Nah, sekolahnya itu sekolah milik kerajaan Malaysia, namanya Pulau Pinang. Nah, di situ banyak ada penjual baju trip, ada makanan sate, ada es Milo tentunya, roti canai, dan yang bikin tak terlupakan itu teman-teman yang dulu satu sekolah di sana kebetulan ada di sana, ketemu di sana, bercengkrama lagi setelah hampir puluhan tahun yang tidak ketemu, dan berbicara Malaysia, bahasa Malaysia, cakap Malaysia dengan mereka sih yang tak terlupakan. Ternyata pertemuan yang tak terencana seperti itu. Momen paling menarik pada saat ngabuburit yaitu kumpul sama teman bulu tangkis. Kenapa? Karena bisa bergibah dan bergosip. Ngabuburit mencari takjil yang gratis di masjid-masjid. Ngabuburit yang paling saya ingat itu pada saat tahun lalu ya, sama anak-anak yatim piatu. Kalau ngabuburit paling sering itu cuma nonton film saja.